Kita Kalbar ini sebenarnya wilayah tangkapan ikan itu sangat besar dan mungkin terbesar di Indonesia. Wilayah perairan kita itu, tapi kita tak pernah, dan nelayannya baru sampai 4 mil laut. Kapal sejenis Ocean yang harganya 1,6 miliar itu cuma terbatas 1-2 yang bisa 12 mil. Sehingga potensinya sangat luar biasa di perairan Kalimantan Barat itu, dan khususnya di Ketapang, Cayong dan sebagainya, itu belum tergarap dengan baik. Jadi Kalbar itu potensi sumber daya alamnya di darat, di laut itu sangat besar. Cuma sayang, dia dikelola oleh satu provinsi, ya, yang wilayahnya sangat luas dengan anggaran terbatas, jadi lamban dia untuk berkembang. Tapi ketika Kapolsraya bisa dibentuk, ya, maka Kapolsraya dengan potensi tambang perbatasannya, kita bisa membangun Kalbar dengan khawatir, karena Kalbar sudah punya pelabuhan samudera, dan itu merupakan sumber dari pendapatan dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Ya. Nah, kita lebih fokus gitu, bisa membangun Kapolsraya bisa membangun daerahnya, Kalimantan Barat bisa membangun daerahnya. Saya sudah ngomong dengan Pak Presiden 2 minggu lalu hari Selasa, dan beliau tanya saya, tapi sebelumnya saya bilang sama beliau, Gorontalo itu jadi provinsi Pak, tidak sampai 700.000 penduduknya. Kaltara tidak sampai 600.000 penduduknya jadi provinsi. Maluku Utara tidak sampai 500.000 jadi provinsi. Lalu dia tanya, Kapolsraya berapa? Saya bilang 1,7 juta. Dengan perbatasan dengan Malaysia, Kalbar itu 960 kilo lebih. Dari sisi keamanan negara juga tak mungkin lah 960 km berbatasan dengan negara lain bisa dikendalikan hanya dengan satu tempat, tidak mungkin. Sehingga kalau dia terbagi Kapolsraya dan sebagainya, itu yang saya sampaikan ke beliau, dan beliau akhirnya minta data dengan Mensesnek dan sudah lengkap datanya. Mudah-mudahan bisa cepat terwujud, dan yang supaya cepat terwujud ini kita berharap, dan saya mohon kepada Pak Ketua DPD, pemekaran provinsi dan kabupaten itu sangat tergantung pada DPD, pertimbangan DPD. Ya. Jadi kalau Pak Oso bilang oke, saya yakin barang itu pasti jadi. Yakin ya. Pak, bayangkan Sukamara, Bupati Sukamara itu orang Pontianak. Ya, dia karena berdagang aja di sana, di Sungai Jambi dan sebagainya di sana itu. Kemudian jadilah Bupati Sukamara. Saya tanya, berapa sih penduduk Sukamara? Tahu berapa? Sukamara sekarang masih 67.000. Sudah 15 tahun mereka buat jembatan yang menuju ke arah Sukaramai, Ketapang. Masih ada satu bentangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, yang belum dilaksanakan. Kalau itu dibuat, maka Sukamara, padahal dibilang, Bupati dibilang, mau nanam orang Sukamara meninggal itu tetap ke Sukaramai meninggal itu tetap ke Sukamara. Karena Sukaramai itu rawa, nggak bisa, tetap sana. Nah inilah yang kita cuma Kabupaten Ketapang takutnya di situ potensi ekonomi dari sawit itu 1 bulan atau 1 minggu itu uang yang beredar 3 miliar. Nah takutnya uang beredar di sana semua. Kalau saya sih nggak ada masalah, biasa aja. Sepanjang yang masih beredar di wilayah NKRI, tapi kalau beredar di mana? Nah,
ada satu hal yang mungkin harus kita kaji bersama. Mengenakan tarif mobil Malaysia bisa masuk ke sini itu tidak efektif dan tidak efektif untuk kemajuan perekonomian Kalbar. Karena mobil Malaysia masuk di sini 10, kita masuk di sana 100. Sama juga ya. Tapi kalau ini dibilangkan, maka potensi border yang sudah dibangun dengan baik tahun ini juga jasa dan Jagoy akan dibangun, ya. Harusnya daerah-daerah itu bisa berpotensi. Kita ambil Aruk aja. Aruk itu harusnya ada suplai pasar sehingga di sana ada pasar yang memenuhi kebutuhan orang-orang Malaysia tentang fashion atau pakaian. Karena mereka ke Bandung, Asia berapa kali penerbangan ke Bandung itu cuma membawa orang Malaysia yang mau belanja pakaian di Bandung. Nah, kenapa pasarnya tak kita dekatkan? Jadi jalan kaki, ya, simpan mobil di sana, jalan kaki masuk di Indonesia sudah bisa. Sehingga potensi ekonomi di perbatasan itu akan maju. Saya sedang mengkaji semuanya dan insya Allah keberadaan border yang sudah sangat bagus itu, ya, akan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan itu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ke depan untuk Kalimantan Barat ini bisa kita implementasikan dengan baik. Saya minta kepada jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hendaknya serius, ya, dalam melaksanakan program-program dan harus bisa inovatif, ya, kemudian melihat kondisi yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Yang kita buat program itu adalah yang diinginkan masyarakat, bukan yang kita inginkan. Itu yang harus kita camkan. Dan saya sampaikan, saya ingin ada satu pemerintahan yang bersih. Saya serius. Dan jangan ada yang ngomong, palinglah gubernur ngomong, ya. Coba aja lihat nanti. Ya, kita lihat aja. Mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian kita. Jangan sampai ada, saya bilang Pak Kapolda, kalau Bapak dengar ada pungli-pungli di dinas manapun, Bapak tidak ada. Dan saya tak pernah akan mencampuri sedikit pun. Ya. Saya minta sama beliau, tidak. Sudah saatnya kita melaksanakan tata kelola pemerintah yang bersih, yang transparan, yang akuntabel, supaya trust masyarakat, kepercayaan masyarakat pada pemerintah itu semakin baik. Pemerintah yang baik itu hanya bisa diwujudkan ketika masyarakatnya percaya dengan pemerintah itu. Dan untuk masyarakat percaya dengan pemerintah itu, maka transparansi, ya, itu sangat penting. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Gubernur Kalimantan